Halo teman-teman, selamat datang di materi Big Data Engineer dengan Hadoop yang dipersembahkan oleh Bisa AI. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang Big Data, apa itu Hadoop, kemudian bagaimana workflow dari Hadoop dan juga apa saja sih ekosistem yang ada di Hadoop. Kemudian nanti juga kita akan mencoba untuk instalasi dan juga konfigurasi dari si Hadoop. Kemudian penggunaan CHDFS, MapReduce, dan juga penggunaan tools yang disediakan oleh ekosistem Hadoop. Oke, kita mulai dari apa sih Big Data dan juga apa itu Hadoop. Nah, mungkin teman-teman sudah mengenal era Big Data. Kembali dulu ke tahun 1992, yaitu di mana komputer sudah mulai banyak digunakan. Namun, data yang berjalan di internet itu hanya sekitar 100 GB per hari. Kemudian beberapa tahun kemudian tahun 1997 itu sudah mulai berkembang semakin cepat, yaitu 100 GB hanya dengan 1 jam. Kemudian di tahun 2000-an, tahun 2002 itu hitungannya sudah bukan hari, sudah bukan jam, tapi sudah masuk ke hitungan detik. Jadi 100 GB per detik itu data berjalan di internet. Kemudian 10 tahun kemudian, yaitu tahun 2013 itu sudah mulai hitungannya sudah bukan ratusan gigabyte tapi sudah puluhan gigabyte per detik. Dan di tahun 2018 itu sudah mencapai 50 gigabyte per detik. Mungkin tahun sekarang sudah jauh lebih banyak, sudah hitungnya sudah petabyte dan di atasnya, bahkan di atasnya gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke karakteristik di data. Mungkin teman-teman sudah mengenal istilah itu, ada yang menyebutnya itu 5V atau ada juga yang menyebutnya sekarang itu 7V. Nah, apa aja sih si V itu? V itu maksudnya itu yang pertama itu volume, kemudian velocity, variety, variability, dan juga value. Yang pertama itu volume. Jadi data yang ada itu dia semakin besar, yang asalnya itu cuma 100 GB kan tadi, kemudian berubah menjadi 50 GB bahkan di atasnya gitu. Kemudian velocity juga dia data semakin cepat untuk datang. Jadi datanya itu yang asalnya itu 100 GB per hari, mungkin sekarang sudah bahkan mungkin sudah 100 GB itu cuman hitungan mikrodetik gitu ya. Kemudian dari variasinya juga data semakin beragam dan datanya itu bukan hanya yang data terstruktur, jadi ada juga data yang sudah tidak lagi unstruktur. Misalnya itu data dari gambar, video, seperti yang digunakan di media sosial, terus kemudian log dari website dan sebagainya. Kemudian ada yang disebutnya variability atau arus data dan tipe datanya itu cenderung berubah-ubah. Jadi ada yang datanya itu kadang sangat banyak, sangat cepat itu masuk. Kemudian masuk tipe tipe datanya juga dia berbeda-beda. Kadang MySQL mungkin, kemudian nanti masuk lagi data dari IoT gitu. Jadi datanya itu betul-betul berubah. Kemudian selanjutnya itu 5V yang terakhir itu value. Jadi meskipun datanya itu banyak, tapi data itu tidak menghasilkan insight, jadi datanya itu tidak berguna. Nah, ini karakteristik dari big data itu. Nah, jadi apa sih big data itu? Jadi big data itu kumpulan data dalam jumlah yang sangat besar dan juga sangat kompleks dan terus bertambah dengan cepat. Nah, biasanya itu eh, dat- data itu masuk di setiap aktivitas digital. Misalnya itu di media sosial itu dia menghasilkan data juga karena kita mengupload video, mengupload gambar dan sebagainya. Kemudian aktivitas dari e-commerce misalnya dari Tokopedia, Shopee dan sebagainya. Lalu masuk juga data dari IoT misalnya sensor-sensor seperti itu dan juga aplikasi mobile yang sering kita gunakan sehari-hari. Nah, Big data ini besarannya itu sudah sangat besar. Jadi mungkin sudah satuannya itu bukan gigabyte lagi, tapi sudah petabyte dan bahkan di atasnya gitu. Nah, si data yang sangat besar ini tidak lagi bisa ditangani oleh sistem database biasa, misalnya kayak MySQL dan sebagainya. Ini sudah sangat berat gitu untuk digunakan. Lalu apa sih cara yang bisa digunakan? Salah satu caranya itu menggunakan sistem atau framework dari Hadoop. Jadi Hadoop ini kerangka kerja ya atau framework yang open source yang digunakan untuk menyimpan dan memproses data dalam jumlah besar
secara terdistribusi di banyak komputer dalam satu cluster. Jadi inti katanya itu ada penyimpanan dan juga pemrosesan data. Em, jadi si Hadoop ini tujuannya itu untuk menyimpan dan memproses data yang berukuran besar secara cepat, aman, murah, dan juga handal yang memanfaatkan banyak komputer secara bersamaan. Dan komputernya ini bukan komputer yang harus canggih gitu, bukan bukan penggunaan kayak mungkin AMD Threadripper kayak gitu bukan, tapi bisa menggunakan eh, prosesor atau komputer yang selayaknya kita gunakan sehari-hari itu. Itu bisa digunakan oleh Hadoop. Nah, jadi apa aja kelebihan dari Hadoop? Yang pertama itu skalabilitas. Jadi eh, mudah gitu untuk menambah komputer yang baru tanpa harus mengganti perangkat yang lama yang disebutnya itu horizontal scaling. Jadi kita cukup menambah komputer-komputer baru yang lama-lama juga dia masih tetap digunakan. Kemudian efisiensi biaya. Seperti yang bilang tadi, seperti saya yang bilang tadi, Hadoop itu berjalan di komputer yang biasa kita gunakan sehari-hari gitu. Tidak perlu yang komputer yang berspek tinggi gitu. Dan juga si Hadoop ini dia bersifat open source, jadi dia tanpa membayar lisensi sedikit pun. Lalu yang ketiga itu dia tahan terhadap kegagalan atau fault tolerance. Jadi di dalam Hadoop itu ada yang namanya itu HDFS. Nah, nanti si datanya itu direplikasi di beberapa node secara otomatis. Nah, jadi sehingga aman gitu saat terjadi kerusakan sistem. Selanjutnya ada pemrosesan paralel yang cepat. Jadi karena menggunakan banyak komputer dan juga secara paralel gitu. Jadi pemrosesan untuk big data tadi dia sudah sangat cukup efisien dibandingkan dengan hanya menggunakan satu komputer. Lalu yang kelima fleksibel untuk berbagai jenis data. Jadi di Hadoop ini dia bukan hanya data terstruktur ya, eh, misalnya kayak database seperti itu, tapi mendukung juga database yang semi terstruktur, misalnya JSON dan logbook website mungkin. Kemudian data yang tidak terstruktur, misalnya teks, gambar, dan juga bahkan video gitu. Kemudian ekosistem dari Shadow juga dia sangat lengkap. Jadi ada tools-tools yang digunakan. Misalnya itu seperti Hive, Pig, Hubase, Scoop, Flume, dan sebagainya. Lalu kemudian dukungan komunitas global, banyak dokumentasi, forum, dan juga tutorial karena Hadoop ini bersifatnya open source. Jadi banyak yang menggunakan juga. Dan keamanan dari si Hadoop ini sudah lebih ditingkatkan dibandingkan dengan Hadoop versi sebelumnya. Lalu untuk kekurangan dari Hadoop, yang pertama itu dia kompleksitas dari instalasi dan juga administrasi. Kan seperti menyinggung sebelumnya, Hadoop itu dia menggunakan berbagai jenis komputer. Nah itu untuk membutuhkan keahlian gitu untuk menggabungkan keseluruhan komputer tersebut dalam satu jaringan. Kemudian yang kedua ini, si Hadoop itu tidak cocok untuk real time processing. Jadi Hadoop ini dia tidak bisa untuk analisis secara real time ya. Jadi eh, hanya bekerja pada sistem batch processing saja. Kemudian yang ketiga itu Hadoop ini tidak bisa digunakan untuk data yang kecil. Karena sistemnya tadi itu yang batch processing, kalau data kecil itu dia justru malah memperhambat atau lebih tidak apa ya, tidak lebih lambat untuk dataset yang kecil gitu. Kemudian yang empat itu konsumsi sumber daya yang besar karena eh, di Hadoop itu dia tetap membutuhkan banyak memori, penyimpanan dan juga si komputernya itu tetap butuh daya listrik untuk digunakan dalam framework ini. Nah, kemudian ada namanya itu Hadoop Deployment Mode. Jadi dalam Hadoop ini dia ada tiga jenis deployment mode. Yang pertama itu standalone mode atau dia itu berbasis lokal. Jadi itu mode yang secara default gitu setelah diinstalasi. Nanti si Hadoop itu dia berjalan hanya dalam satu mesin, hanya dalam satu komputer dan dia itu tanpa HDFS dan juga tanpa daemon. Kemudian dia hanya menggunakan local file system, jadi bukan HDFS ya karena di Hadoop itu sejatinya itu dia menggunakan HDFS. Nah, ini itu cocok untuk pengujian dasar dan untuk debugging cepat.
Lalu yang kedua itu ada yang namanya pseudo distributed mode. Kemudian atau ada juga yang disebutnya single node cluster. Nah, semua komponen dari Shadow nanti itu ada yang namanya itu name node, data node, resource manager, node manager, dan sebagainya itu dia berjalan, tapi dia hanya berjalannya itu di satu komputer. Eh, Dia masih menggunakan localhost, tapi meniru betul-betul meniru lingkungan cluster seperti yang digunakan di Hadoop sebenarnya gitu. Nah, eh, di mode ini itu cocok untuk digunakan sebagai belajar dan juga simulasi dari Shadow. Nah, nanti kita akan mencoba menggunakan deploy mode yang ini. Nah, lalu yang apa sih mode yang sebenarnya? Nah, mode sebenarnya itu fully distributed mode atau mode multi node cluster. Hadoop dijalankan di banyak komputer yang saling terhubung dalam jaringan. Nah, nanti dari komputer-komputer tersebut ada yang berfungsi sebagai master node, yaitu yang menjalankan name node dan juga resource manager. Kemudian ada juga yang berfungsi sebagai worker node atau yang menjalankan data node dan juga node manager. Nah, ini mode ini yang digunakan di lingkungan produksi sebenarnya. Oke, mungkin demikian untuk silabus pertama kali ini. Kita berlanjut ke silabus yang selanjutnya.